Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran wafiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman, ya, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah dari kita membaca, mengaji dan berupaya untuk memahami Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih atas ucapan selamatnya, ya, atas nama jamaah Masjid Nurul Iman. Ya, saya senang saja kalau ngisi pengajian kayak gini ini. Saya itu ya di antara satu, ya saya niatkan ya ngamalin ilmu satu, ya kan. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari sedekah jariyah. Kan ada kan kata baginda Rasul, wa ilmun yuntafa'u bihi, itu yang tidak akan putus pahalanya itu adalah ilmu yang pernah kita sampaikan walaupun itu sedikit, ya. Saya secara pribadi kalau ada majelis-majelis ilmu seperti ini sering saya manfaatkan. Di antaranya makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau majelis ilmu itu kemudian pada akhir majelis kita tutup dengan doa, itu mudah-mudahan itu adalah bagian dari waktu-waktu mustajabah. Ya, waktu mustajabah. Maka saya kalau ada perlu apa di antaranya itu saya minta doa sama jamaah. Kan Bapak Ibu sekalian. Ya, makasih atas doa-doanya, ya. Karena doa Bapak Ibu juga, ya, prosesnya itu bisa lebih cepat, prosesnya itu bisa lebih lancar, ya. Kalau ngomongin guru besar ini sebenarnya ya urusan guru besar itu ya bukan segala-galanya Bapak Ibu sekalian, tapi ya patut untuk disyukuri. Prosesnya juga alhamdulillah lebih cepat dari yang saya perkirakan. Itu juga tidak bisa dilepaskan dari doa Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita berharap semua urusan-urusan kita itu kan mudah-mudahan apa yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dimudahkan dan bisa diwujudkan, ya. Dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau, ya capaian guru besar ini bisa memberikan lebih kemanfaatan, keberkahan buat kami khususnya dan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu. Membahas masih seputar tafsir Al-Quran, seputar surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara salah satu surat di juz 19. Surat Asy-Syu'ara merupakan surat yang ke-26 dalam urutan mushaf Al-Quran, ya. Kita pagi hari ini akan memulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 41 dalam surat Asy-Syu'ara. Bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 41 dalam surat Asy-Syu'ara, "Falamma jaa'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Masih ayat ini dan ayat-ayat berikutnya berkisah seputar Fir'aun. Ayat 41 dan ayat-ayat berikutnya lebih khusus lagi ini bercerita tentang apa yang terjadi antara para tukang sihir dengan Fir'aun, dan apa yang terjadi antara tukang sihir dengan Nabi Musa alaihi salam. Falamma jaa'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin.
Jadi kalau kita baca ayat ini, ya memang para tukang sihir itu mereka datang ya atas undangan Firaun. Orientasi mereka itu orientasi ya hanya orientasi duniawi saja. Tidak ada orientasi ukhrawi yang ada dalam diri mereka. Padahal kita dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian diajarkan dalam semua hal, apapun yang kita lakukan itu harus berorientasikan duniawi dan harus berorientasikan ukhrawi. Tapi kalau kita baca di sini ya, tukang sihir ketika dia mau memperlihatkan kemampuan sihir mereka, yang mereka harapkan dari Fir'aun itu adalah upah, ganjaran. Ya, upah ganjaran kalau memang mereka ini bisa memenangkan ya semacam pertandingan lah ya antara mereka dengan Nabi Musa alaihi salam. Inna lana la ajran, apakah kami ini akan mendapatkan atau akan diberikan upah kalau kami ini menang dari Musa. Jadi orientasinya itu sudah orientasi materi, orientasinya itu adalah orientasi duniawi. Dan ini tentunya ya yang sangat berbeda dengan para nabi ketika mereka para nabi itu diutus. Ya, ma as'alukum alaihi ajra, tidaklah aku meminta upah sedikit pun, kata para nabi. Ya, bukan hanya Nabi Muhammad, para nabi yang lain pun demikian. Nah, ini bedanya. Ya, tukang sihir dengan para nabi, ya bukan hanya dengan Nabi Musa alaihi salam. Bapak Ibu sekalian, ya tentunya kita diajarkan dalam Al-Quran diantaranya, niatkan apapun yang kita lakukan itu bukan hanya untuk urusan duniawi ya, tetapi duniawi juga ukhrawi. Kan doa yang kita diajarkan oleh Al-Quran itu kan yang harus kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Niatan-niatan yang harus ada dalam diri kita. Sebutlah kalau kita membaca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, harus ada itu niatan lillahi ta'ala. Kalau niatan lillahi ta'ala Bapak Ibu sekalian, dunia itu akan kita dapatkan, akhirat juga akan kita dapatkan. Tapi kalau niatannya itu dunia, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dunia tidak dapat, ya akhirat pasti tidak dapat. Kalau niatan kita ini dunia, bisa jadi dunia itu kita dapatkan, tetapi akhirat sama sekali tidak kita dapatkan. Tapi kalau niatan kita itu lillahi ta'ala, kebaikan apapun yang kita lakukan dan itu adalah baik, pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya, dan bisa dipastikan balasan Allah subhanahu wa ta'ala berlipat lebih banyak dibandingkan dengan besaran kebaikan yang kita lakukan. Ya. Tapi kalau kita baca ayat 41, tukang sihir yang didatangkan ya dari setiap penjuru Mesir untuk mengalahkan dan menghinakan, memalukan Nabi Musa di hadapan rakyat Mesir, orientasi mereka itu materi. Orientasi mereka itu adalah ya hanya duniawi. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Ai in ghalabna bi sihrina Musa, kalau kami menang dengan sihir, kemampuan sihir yang kami miliki ini, kalau kami menang dari Musa, fahal tukrimuna, apakah engkau ya Fir'aun akan memuliakan kami
bil mali wal ajril jazil, dengan harta, dengan materi, ya, ya, dengan apa artinya reward, ya, reward itu apa ya, upah, ya, balasan yang besar. Nah, ini pertanyaan yang disampaikan oleh para tukang sihir kepada Fir'aun. Apa jawaban Fir'aun? Kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 42, qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Ya. Qala lahum Fir'aunu, Fir'aun berkata kepada mereka tukang sihir, na'am atainakum ma turidun, akan kami kasih apa yang kalian minta kalau kalian menang dari Musa. Bahkan bukan hanya materi yang kami berikan, kata Fir'aun kepada para tukang sihir, aj'alukum minal muqarrabina indi, saya akan jadikan kalian ini, ya, menjadi orang-orang dekatku, orang-orang yang memiliki kedekatan denganku, kata Fir'aun. Ya, siapa yang nggak mau dekat dengan Fir'aun dari kalangan rakyat Mesir? Semuanya mereka mau dekat. Ya, Fir'aun kita tahu mereka penguasa Mesir, ya, raja di raja, ya. Tentunya semua rakyat Mesir termasuk tukang sihir, ya, berharap mereka ini bisa dekat dengan Fir'aun. Ini yang dijanjikan oleh Fir'aun kepada para tukang sihir. Qala na'am, bukan hanya upah, bukan hanya materi yang banyak yang akan kami dapatkan, tapi, ya, kalian juga akan menjadi bagian dari orang-orang dekatku, kata Fir'aun kepada para tukang sihir. Ya. Kita baca ayat berikutnya. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Ya, ini kan singkat cerita, langsung tukang sihir berhadapan dengan Nabi Musa. Tentunya sebelum ini juga, ya, sangat mungkin sekali ada dialog antara tukang sihir dengan Musa. Ya, mungkin kurang lebih kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Karena ayat Al-Qur'an yang berbicara seputar, ya, Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihir bukan hanya oleh Al-Quran ini diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara. Di surat yang lain juga diabadikan dalam redaksi yang berbeda. Di ayat yang lain berkaitan dengan kisah yang sama, Nabi Musa alaihi salam sempat bertanya kepada para tukang sihir. Ketika Nabi Musa sudah berhadapan-hadapan dengan tukang sihir, siapa yang akan pertama kali memperlihatkan kemampuannya? Saya atau kalian? Nah, itu, ya, tawaran, ya kan? Ya, maka tukang sihir kemudian, ya, kami dulu yang akan memperlihatkan. Jadi sepertinya mereka ini artinya sangat pede sekali. Karena mereka bukan tukang sihir yang biasa, tapi mereka ini adalah tukang sihir yang memang dipilih, yang paling pintar lah, yang paling hebat di negeri Mesir. Mesir saat itu memang masyhur dengan kemampuan sihirnya, ya. Jadi mereka dipilih yang paling hebat, ya, dari setiap penjuru Mesir itu didatangkan. Mereka sangat pede sekali. Mereka sangat yakin bahwasanya Musa ini bisa mereka kalahkan. Karena memang selama ini nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ya, selama ini nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dengan mereka pertama kali memperlihatkan, mereka berharap Nabi Musa ini akan takut. Ya. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Apa jawaban Musa ketika mereka mau memperlihatkan terlebih dahulu kemampuan sihirnya? Nabi Musa tentunya beliau dengan keyakinan penuh bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersamai dan akan memenangkannya. Itu pasti, itu Nabi itu yakin betul. Apalagi momentum ini akan digunakan oleh Nabi Musa untuk memperlihatkan kebenarannya di hadapan rakyat Mesir. Karena dipertemukannya Musa dengan para tukang sihir ini, kalau kita baca ayat yang lain, itu bertepatan dengan hari rayanya rakyat Mesir. Dan memang sengaja Fir'aun
mengumpulkan rakyat Mesir dengan niatan mau mempermalukan Musa itu di hadapan rakyat Mesir. Itu dari sisi Fir'aun. Tapi dari sisi Nabi Musa, ini adalah momen berharga di mana Nabi Musa mau memperlihatkan mukjizatnya, dan mukjizat itu adalah bukti yang sangat kuat bahwasanya dia adalah seorang rasul yang benar diutus dari Tuhannya. Nah, jadi ini Nabi Musa senang sekali, bukan berarti takut apa, malah senang dia. Kalau sebelumnya Nabi Musa hanya memperlihatkan mukjizatnya itu di hadapan Firaun dan para pembesar sebelum ini, ya kan? Ini kesempatan Nabi Musa mau memperlihatkan mukjizatnya ini bukan saja di hadapan Firaun dan para pembesarnya, tetapi bahkan di hadapan rakyat Mesir yang memang sengaja mereka dikumpulkan oleh Firaun. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Ya, ini jawaban Musa. Perkataan Nabi Musa. Al-kalam ijazun dalla alaihi siyak takdiruhu faqalu li Musa عند ذلك إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين كما ذكر في الأعراف فأجابه موسى بقوله. Ini sudah tadi kami jelaskan. Alqu ma antum mulqun, ibda'u bi ilqa'i ma turid. Sudah mulai apa yang mau kamu perlihatkan. Fa ana la akhsyakum, saya sama sekali ya tidak takut dengan kalian. Ini saya langsung jelaskan tafsirannya ya Bapak Ibu sekalian. Mereka dalam jumlah yang banyak, Musa seorang diri. Sebenarnya ini kan sudah tidak fair kayak gini, mestinya 1 lawan 1 Bapak Ibu sekalian. Ya kan, kalau mau fair itu sebenarnya ya pilih satu tukang sihir yang paling mahir, yang paling hebat melawan seorang Nabi Musa. Mestinya kan seperti itu. Ya. Tapi ini dari awal sebenarnya sudah tidak fair. Mereka dalam jumlah yang banyak, Musa seorang diri. Tapi oke lah, ya. Allah Subhanahu wa taala tentunya ya tidak mungkin kekuasaannya ini akan dikalahkan. Dan memang tidak ada ceritanya Bapak Ibu sekalian. Mukjizat yang dibawa oleh para nabi yang notabene mereka adalah utusan-utusan Allah, itu yang dikalahkan itu enggak ada ceritanya. Kalau ada mukjizat yang dikalahkan, itu pertanda bahwasanya nabi itu adalah nabi palsu. Kalau ada mukjizat yang memang dia bisa ada selain nabi yang memperlihatkan mukjizat itu dari kaumnya yang memperlihatkan ada yang lebih hebat, ada yang lebih bagus, itu pertanda bukan saja nabi itu adalah nabi palsu, tetapi Tuhan yang mengutusnya itu adalah Tuhan yang palsu juga. Dan ini tidak pernah terjadi. Ya, jadi Allah ini memang pada satu sisi Bapak Ibu sekalian, kan siapa yang tidak mau kita ini diperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa taala? Mau kita. Ya. Biar tambah yakin. Ya kan? Kalau kita menyembahnya itu ya memang benar, yaitu layak untuk disembah. Tapi kan Allah tidak mau memperlihatkan. Cukup Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kuasa dan kemampuannya. Bukti Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa, zat yang sangat mampu, itu melalui mukjizat yang Allah perlihatkan dan berikan kepada para utusannya. Dalam hal ini adalah para nabi. Kalau itu tidak cukup juga ya menjadi bukti yang kuat bagi kita untuk membenarkan keberadaan kekuasaan Allah, terus apalagi Bapak Ibu sekalian? Mau kita lihat ini Allah ini dengan mata telanjang kita. Nah, itu kalau begitu itu ya bisa jadi kita beriman ini ya karena terpaksa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau memaksa kita ini dalam keberimanan kita ini. Allah juga tidak butuh dengan iman kita. Faman syaa'a falyu'min, kan kalau kita baca ayatnya, faman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman beriman, yang mau ingkar ya biarkan dia dengan keingkarannya. Yang jelas saya sudah memberikan dan memperlihatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya saya ini ada, saya ini adalah kuasa. Disitulah manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mau beriman atau tidak?
Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di sini ya, alqu ma antum mulqun, ya. Ibda'u bi ilqa'i ma turidun fa ana la akhsyakum. Sudah, kalau kalian mau mulai terlebih dahulu, mulailah dengan apa yang mau kalian perlihatkan. Saya sama sekali tidak takut. Qalahu thiqatan, pernyataan ini disampaikan oleh Nabi wa Musa thiqatan, tentunya dengan sangat percaya diri. Ya, binasratillahi lahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya. Dan ini adalah momentum yang sangat berharga sekali. Ya. Mengumpulkan rakyat Mesir, ya, penduduk Mesir, ya, dalam jumlah yang banyak, itu tentunya kalau bukan karena Firaun yang memerintahkan mereka, mungkin Musa susah untuk bisa mengumpulkan rakyat Mesir dalam jumlah yang banyak itu. Ya, kan kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW saja ketika mau memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, pertama kali yang dilakukan itu secara sembunyi-sembunyi, ya kan, keluarganya dulu, keluarga dekatnya dulu, ya. Nah, ini kan semua rakyat Mesir, ya, atas perintah Firaun untuk datang, ya, kalau kita ini mungkin ke alun-alun lah, ya kan, ya, menyaksikan bagaimana mungkin anggapan dan keinginan mereka, ya, para tukang sihir ini bisa mengalahkan orang yang bernama Musa ini. Ya, ini kan kalau bukan karena Fir'aun yang menyuruh, ya susah untuk bisa terjadi ini. Ya. Fa'alqaw hibalahum wa 'isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Ya. Alqaw ma bi'aidihim minal hibali wal 'asa. Ternyata media yang digunakan oleh para tukang sihir ini adalah tali dan juga tongkat. Ya. Nabi Musa tongkat kan, ya. Ternyata mereka dengan menggunakan tali dan tongkat. Ya. Mereka alqaw bi aidihim, melempar dengan tangan mereka tali dan tongkat, ya. Waqalu, mereka berkata, para tukang sihir ini, indal ilqa, ketika mereka melempar tali dan tongkat itu, nuqsimu bi'azamati fir'aun wa sultanihi. Jadi mereka bersumpah. Kalau kita bersumpah kan wallahi, ya Bapak Ibu sekalian, ya, maka wallahi, tallahi, billahi, itu sumpah yang dibenarkan, yang diajarkan oleh apa artinya Al-Quran kepada kita. Jadi kalau kita ini bersumpah, ya, bisa dianggap sumpah kita ini benar kalau kita bersumpah dengan mengatasnamakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, demi Allah. Ya. Tukang sihir tentunya mereka belum mengimani itu, ya, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya kita, Tuhan alam semesta ini. Mereka tentunya tidak mengimani itu. Maka ketika mereka memperlihatkan kemampuan sihir mereka, yang mereka katakan adalah bi'izzati Fir'aun, dengan kebesaran Fir'aun. Ya. Apalagi kita tahu Fir'aun itu memposisikan dirinya sebagai bagian dari Tuhan, bahkan Tuhan yang tertinggi bagi rakyat Mesir. Makanya rakyat Mesir ketika melakukan hal-hal yang besar itu, mereka lakukan atas nama Fir'aun, penguasa negeri Mesir, atas nama Fir'aun, ya, dan apa artinya kekuasaan yang dimilikinya. Nah, itu yang disampaikan oleh apa artinya tukang sihir. Kalau kita tentunya tidak, ya. Dan kita kan diajarkan, ya Bapak Ibu sekalian, ya, kalaupun melakukan apa saja kan bukan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Nah, itu yang diajarkan supaya bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan itu kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kita lakukan ini dengan nama Allah
atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Tapi kalau tukang sihir, mereka katakan bi'izzati Fir'aun, ya, atas nama Fir'aun, ya, yang berkuasa, atau dengan kekuasaan Fir'aun. Ya, mereka niatkan itu. Inna lanahnul ghalibun, sesungguhnya kami pasti akan menang. Ya. Ini pernyataan para tukang sihir. Ya. Inna nahnul ghalibuna li Musa. Ya, kami ini ya pasti akan menang. Jadi mereka para tukang sihir ketika melempar tongkat dan tali, ya, itu adalah media yang mereka pakai ketika mereka memperlihatkan kemampuan sihir mereka. Ya, mereka mengatakan bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Ya, dengan kebesaran Fir'aun kami pasti akan menang darimu, menang dari Musa. Ya. Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, media yang digunakan oleh Nabi Musa minus tali, ya, hanya tongkat. Ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, diperlihatkan kemampuan sihir mereka. Jadi tali dan tongkat para tukang sihir itu, ya, seakan-akan kalau kita baca di ayat yang lain, pada surat yang lain, seakan-akan bergerak sebagaimana bergeraknya itu ular. Seakan-akan ini ular. Jadi rakyat Mesir yang melihat itu mereka pada takut, pada mundur, ya, seakan-akan ini adalah ular yang akan mengarah ke sosok Nabi Musa. Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka Musa pun kemudian, ya, alqa al-Musa al-'asa. Ya, Musa melemparkan tongkatnya. Fanqalabat hayya 'azima, berubah ini tongkat Nabi Musa menjadi seekor ular yang besar, bahkan bukan hanya besar, bahkan dia sangat gesit sekali. Ular itu kalau besar itu kan lambat Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi ini ular sudah besar kemudian gesit lagi. Makanya kenapa itu mukjizatnya Nabi Musa berupa ular ini dibahasakan dalam Al-Quran itu dalam redaksi yang berbeda-beda. Sesekali dibahasakan dengan hayyatun, sesekali lain dibahasakan dengan su'bah. Ya, ini untuk menggambarkan, ya Bapak Ibu sekalian, kalau hayyatun itu ular yang sangat lincah sekali. Dari sisi kelincahan ularnya Nabi Musa, dia sangat lincah sekali, maka dibahasakan dengan hayya. Dari sisi besarnya ular, makanya digambarkan dengan thu'ban. Itu, ya, untuk menggambarkan bahwasanya ini bukan hanya ular yang lincah. Ular kalau kecil itu kan lincah, ya. Tapi kalau besar, dia besar tapi kan lambat jalannya, ya, besar, ya. Tapi ini enggak. Sudah besar, lincah lagi. Itu gambaran ular Nabi Musa alaihi salam, ya, dari tongkat yang dia lemparkan itu di hadapan para tukang sihir. Fanqalabat hayya 'azima fa idza hiya tabtali al-hibal wal 'asa allati ikhtalaquha bismi sihr. Ular Nabi Musa ini langsung menelan tongkat dan tali, ya. Sebenarnya itu bukan ular juga. Tongkat dan tali cuma dengan ilmu sihir mereka seakan-akan itu ular. Tapi sejatinya itu bukan ular dalam artian yang sebenarnya. Tapi kalau ularnya Nabi Musa itu ular memang dalam wujud ular yang sebenarnya. Nah, ini bedanya mukjizat dengan sihir. Ya, kalau mukjizat itu kan dia ada di situ unsur tipu-tipunya, itu mukjizat itu. Dia bukan ular tapi seakan-akan ular. Ya kan? Nah, ya kan, ilmu sihir saya tidak begitu paham dengan ilmu sihir, tapi kalau kita baca itu kan sebenarnya tipu-tipu saja. Jadi kalau sihir itu seakan-akan tetapi sebenarnya tidak. Ya, bagaimana dia bisa mungkin
apa artinya eh, apa artinya bukan menghipnotis ya, dia bisa menjadikan orang itu ya kan kabur dengan penglihatannya. Nah, itu ilmu sihir. Tapi kenyataannya ya tidak. Tapi kalau mukjizat ya dalam bentuk ular, ya ular dalam artian yang sebenarnya. Ya. Memakan tali dan tongkat ini ya, allati ikhtalaquha bismi sihr haitsu khayyaluha lin-nasi hayatan tas'a. Khayyaluha, jadi seakan menghipnot apa ya, ya artinya khayal itu kan sesuatu yang tidak nyata ya, jadi seakan-akan itu adalah apa ular yang hidup, tetapi sebenarnya itu bukan ular, tapi tetap saja tali temali ya, tapi dengan ilmu sihirnya itu seakan-akan itu adalah ular. Ya, makanya di sini ya Al-Qur'an itu membahasakan talqafu ma ya'fikun. Ya, ya'fikun itu kebohongan yang mereka lakukan, kebohongan yang mereka ada-adakan. Ya, jadi sihir itu adalah sebagai sebuah kebohongan. Kalau kita membaca redaksi Al-Quran di sini, ya kan, kebohongan yang mereka ada-adakan itu. Ularnya Nabi Musa memakan kebohongan yang mereka ada-adakan itu. Tali dan tongkat yang mereka lakukan kebohongan di atas, yang mereka lakukan itu, ya, mereka membohongi rakyat Mesir seakan-akan tali dan tongkat itu adalah ular, padahal itu bukanlah ular. Dan ularnya Nabi Musa ini, mukjizatnya Nabi Musa ini memakan, menelan tali dan tongkat para tukang sihir. Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ini bedanya sihir dengan mukjizat. Ya. Kalau mukjizat hakun, kebenaran. Tapi kalau sihir itu adalah ifkun, artinya kebohongan. Itu perbedaannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Nah, ini kemampuan mukjizat Nabi Musa inilah yang menjadikan para tukang sihir mereka langsung sujud. Sujud dalam artian mereka mengakui kenabian Nabi Musa alaihi salam. Fa ulqiyas saharatu sajidin sajadu lillahi rabbil alamin ba'dama syahadul burhan as-sati. Mereka sujud. Tentunya sujudnya mereka bukan karena mereka menyembah Nabi Musa, mengkultuskan Nabi Musa sebagaimana mereka menyembah Fir'aun dan mengkultuskan Fir'aun. Enggak. Sujudnya mereka itu adalah mereka sujud kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa. Setelah mereka melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena para nabi, Bapak Ibu sekalian, ketika mereka memperlihatkan mukjizat, tidak pernah para nabi itu mengklaim mukjizat itu datang dari mereka, enggak. Tentunya ya tidak diceritakan secara rinci dan detail dalam Al-Quran, tetapi jelas mungkin ada muqaddimah sebelum ini. Ini adalah mukjizat dari Tuhanku, ya kan, yang menunjukkan kebenaranku bahwasanya aku ini adalah utusannya. Ya. Prolog seperti ini, pembukaan seperti ini, tentunya itu disampaikan oleh para nabi ketika mereka memperlihatkan mukjizat mereka. Jangan sampai mereka ya ketika melihat mukjizat kemudian ya bukannya beriman kepada Allah zat yang mengutus nabi itu, mereka mengimani apa artinya menuhankan nabi itu. Ini yang enggak mau ini terjadi. Jangan sampai mereka menuhankan nabi. Karena kemampuan mukjizat juga bukan dari para nabi itu, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ulqiyas saharatu sajidin qalu
amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka pun menyatakan bahwasanya kami beriman kepada Tuhan alam semesta ini, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Dan dari mana mereka tahu bahwasanya Musa mengajarkan mereka untuk menyembah bukan kepada Tuhan Fir'aun, tetapi kepada Tuhan pencipta alam semesta ini? Tentunya karena mereka sebelum ini mendengar dakwah kenabian yang diseru oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Maka mereka langsung menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Qalu 'inda sujudihim, mereka katakan ini ketika mereka sujud. Amanna billah al-aziz, kami beriman kepada Allah, Zat yang maha perkasa. Alladzi yad'una ilaihi Musa wa Harun, Tuhan yang diseru oleh Musa dan oleh Harun. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya ya keberimanan mereka ini bukan tanpa sebab, sebagaimana keberimanan mereka juga bukan tanpa resiko. Tapi kalau keimanan itu kuat sudah ada dalam diri mereka, resiko apapun ya itu mereka ya terima. Ya, sebagaimana keberimanan yang ada pada diri para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika mereka pun harus mati terbunuh di tangan kaum musyrikin Mekah. Maka resiko dari keberimanan para tukang sihir, ya, bahwasanya mereka akan dieksekusi oleh Fir'aun itu juga sudah mereka sadari itu. Tapi keberimanan sangat kuat itu ada dalam diri mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, mereka beriman, tentunya keberimanan yang dilandasi dengan pengetahuan. Keberimanannya tukang sihir itu, keberimanan mereka itu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, dilandasi dengan keyakinan yang kuat. Jadi kalau iman itu mau kuat ada dalam diri kita, artinya resiko apapun akan kita hadapi. Ketika kita kekeh dengan keimanan itu, ketika keimanan itu didasari dengan pengetahuan dan keyakinan yang kuat. Para tukang sihir tentunya tahu betul bahwasanya apa yang selama ini dituduhkan kepada Musa bahwasanya dia adalah seorang penyihir, mereka yakin bukan. Karena apa yang diperlihatkan oleh Nabi Musa dari mukjizatnya itu bukanlah sihir. Mereka yakin betul. Kalau sihir, ilmu sihir itu mereka sudah khatam istilahnya. Bapak Ibu sekalian sudah tahu dari A sampai Z mana yang sihir itu mereka sudah tahu. Apalagi mereka ini bukan apa artinya tukang sihir biasa, ya kan? Mereka ini artinya suhunya tukang sihir. Jadi mereka tahu antara ini sihir atau bukan, itu mereka tahu. Maka ketika mereka dikalahkan oleh Nabi Musa dan mereka melihat secara langsung mukjizatnya Nabi Musa, ada keyakinan dalam diri mereka ini bukan sihir. Ini tidak mungkin yang bisa mendatangkan seperti ini manusia, ini nggak mungkin. Pasti yang mendatangkan ini adalah penguasa alam semesta ini. Makanya mereka langsung menyatakan keimanannya di hadapan Nabi Musa dengan mengatakan bahwasanya saya beriman dengan Tuhan alam semesta, Tuhan yang diseru oleh Musa dan Harun alaihi wassalam. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau imannya itu kuat seperti ini, mau resikonya itu kematian pun sanggup mereka menghadapinya, Bapak Ibu sekalian. Lain dengan keimanan yang masih ya kan gitu kan, tipis kan gitu kan, ketika diancam mungkin dia akan tanggalkan itu keimanan, ya, tapi tidak dengan keimanan yang ada dalam diri para tukang sihir. Maka kalau kita ya sering berdoa itu kan ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ini diwafatkan dengan husnul khotimah. Saya yakin betul itu para tukang sihir, ya tukang sihir kan berarti kan orang jahat. Karena dia melakukan hal-hal yang itu masuk ranahnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Profesi mereka itu tentunya dalam ajaran para nabi itu bukan profesi yang mulia. Ya.
Tetapi di akhir hayatnya mereka itu, kalau kita membaca ayat Al-Quran, adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan duniawi ini dengan husnul khotimah, walaupun mereka harus berhadapan dengan eksekusi yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya. Fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Apa respon Fir'aun ketika melihat para tukang sihir mereka menyatakan keberimanan mereka terhadap Nabi Musa? Qala amantum lahu qabla an adana lahu. Kalian beriman kepada Musa sebelum saya mengasih izin kepada kalian. Ya kan? Ini pernyataan Fir'aun. Qala Fir'aunu lis-sahara amantum li Musa qabla an tasta'dhanuni. Kalian beriman kepada Musa sebelum kalian meminta izin kepadaku. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, ya, iman itu enggak butuh izin, Bapak Ibu sekalian. Ya, iman itu enggak butuh izin. Maka dalam ajaran agama Islam itu, mohon maaf, kalau ada orang tua yang masih belum beriman, ada anaknya dia mau beriman, apakah anak itu harus minta izin kepada orang tuanya? Bapak, saya mau beriman, saya mau masuk Islam. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh. Ada nggak dalam Islam? Wah, nggak ada. Apalagi ini siapa? Fir'aun. Fir'aun juga bukan bapaknya para tukang sihir. Dalam Islam itu urusan keberimanan itu adalah urusan pribadi-pribadi yang bersangkutan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam ajaran agama Islam, jangan kalian, bukan saja jangan kalian minta izin, nggak harus minta izin. Jangan kalian ikuti orang tua kalian kalau orang tua kalian menghalangi kalian dengan keberimanan kalian. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan kamu ikutin, jangan kamu taatin kedua orang tua kamu kalau kedua orang tua kamu itu menghalangi keberimanan kalian. Itu dalam ajaran agama Islam. Kalau urusannya ini keberimanan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Fir'aun maunya mereka itu kalaupun mau beriman itu harus izin dulu kepada, kata Fir'aun. Nah, kalian sudah menyatakan keimanan sebelum kalian minta izin kepada aku. Nah, siapa ini Fir'aun? Ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini innahu lakabirukum alladzi 'allamakum. Lagi-lagi Fir'aun kemudian dia memainkan propagandanya. Karena ini kejadian ini, keberimanan para tukang sihir ini disaksikan oleh para rakyat Mesir. Jangan sampai ini kemudian imannya mereka ini diikuti oleh oleh rakyat Mesir. Maka kemudian mengeluarkan propaganda, ya kan? Jadi, propaganda yang dilakukan oleh Fir'aun apa? Jadi apa kalau dalam kekinian ini isu, ya, mainkan isu, ya kan? Siapa yang pintar mainkan isu di sekarang itu kan orang kan main isu kan? Ya, main isu kan. Isu yang dilontarkan oleh Fir'aun di hadapan rakyatnya, ya kan? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakum sihr. Musa itu adalah ya guru kalian yang mengajarkan kalian sihir. Makanya pantaslah kalau kalian beriman kepada Musa. Ini isu yang disampaikan atau propaganda yang disampaikan oleh Fir'aun agar supaya rakyatnya ini mereka jangan sampai terpengaruh dengan keberimanannya para tukang sihir. Ya, tukang sihir aja beriman, mereka pentolannya aja beriman, ya. Kalau ini adalah bukan sihir. Ya. Tapi lagi-lagi ya di sini ya rasa takut Fir'aun, ya. Ini kemudian diikuti dengan pernyataannya ini, innahu lakabirukum alladzi 'allam, innahu ra'isukum. Pemimpin kalian. Maksudnya siapa? Musa. Jadi bagaimana Musa kok dianggap sebagai pemimpinnya para tukang sihir? Emang sebelumnya ada interaksi antara Musa dengan tukang sihir? Enggak ada. Nah, tukang sihir ini kan diundang ke lapangan, ke alun-alun itu kan untuk mengalahkan Musa. Kok tahu-tahu Fir'aun mengeluarkan statement bahwasanya Musa ini pemimpin dan gurunya para tukang sihir. Bukankah mereka ini tukang sihir didatangkan ini untuk menghinakan Musa, untuk mengalahkan Musa? Tahu-tahu
Fir'aun mengatakan pernyataan ini. Innahu ra'isukumul ladzi ta'allamtu minhu sihr. Ya. Arada Fir'aun bihadzal kalam at-talbis ala qaumihi. Ya, untuk membuat semacam ya tadi mempengaruhi rakyatnya ini. Ya. Li'alla ya'taqidu anna sahara amanu an basir. Agar supaya ya rakyatnya ini tidak yakin bahwasanya keberimanan mereka itu karena ya berdasarkan bukti yang kuat, tidak. Tapi karena adanya hubungan antara para tukang sihir itu dengan Musa, dan Musa itu adalah gurunya tukang sihir. Ya tentunya ini adalah sangat tidak beralasan sekali. Fa kaifa yakunu kabiruhum alladhi afadahum sina'atus sihr fa innahum lam yastami'u bi Musa qabla dzalika al-yawm. Makanya seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir mengomentari bagaimana ini dipahami Musa ini sebagai gurunya para tukang sihir. Ketemu saja belum pernah. Apakah mereka pernah belajar sihir dari Musa? Pun tidak. Nabi Musa juga tidak pernah belajar sihir. Karena kemampuan mukjizat yang Nabi Musa mampu untuk perlihatkan itu dengan sendirinya tanpa melalui proses belajar, Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada Nabi Musa sebagaimana Al-Qur'an. Nabi Muhammad tanpa melalui proses belajar kepada guru siapapun, Nabi Muhammad diberikan ilmu Al-Quran itu langsung dari Allah kepadanya. Maka demikian pula para nabi. Ya. Falasawfa ta'lamu. Langsung ya Fir'aun ini mengancam, kalian akan tahu akibatnya. Falasawfa ta'lamu. Ya. Apa ancaman Fir'aun kepada para tukang sihir? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulukum min khilaf. Saya akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Jadi kalau tangannya kanan, kakinya kiri, atau demikian pula sebaliknya. Bahkan bukan hanya itu. Wala usallibannakum ajmain. Saya akan salib kalian sampai kalian mati. Jadi salib setelah dipotong tangan dan kakinya secara silang, kemudian mereka disalib, taruh di padang pasir sampai mereka menemui ajal kematiannya. Ya. Mendengar ancaman semacam ini, apa jawaban para tukang sihir? Qalu la dhair. La dhair itu apa? Tidak ada masalah. Dan inna ila rabbina munqalibun. Karena sejatinya semua dari kita ini akan kembali kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna natmau ayyaghfira lana rabbuna khatayana. Ini pernyataan yang disampaikan oleh para tukang sihir. Mereka menyadari betul bahwasanya mereka selama ini dengan profesi mereka sebagai tukang sihir ini banyak dosa. Ya, maka mereka berharap dengan sikap keberimanan mereka, walaupun konsekuensinya mereka itu akan dihukum mati oleh Fir'aun, berharap ampunan dari Tuhan mereka. Mudah-mudahan Tuhan kami akan mengampuni kami atas dosa-dosa kami. Ya, angkunna awalal mukminin, apalagi kami ini termasuk orang-orang yang cepat atau orang-orang yang beriman, orang-orang dahulu yang menyatakan keberimanan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Mudah-mudahan keberimanan kami yang cepat ini bisa mengantarkan kami untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kami atas dosa-dosa kami. Nah, ini pernyataan yang disampaikan oleh para tukang sihir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian cerita yang terjadi, dan ini adalah sebuah fakta, cerita yang memang itu terjadi betul ya pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ya, tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan kisah ini, ya seperti yang tadi kami sampaikan. Ya, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, jangan niatkan kecuali untuk mendapatkan lillahi ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kekuasaan Allah sering sekali diperlihatkan melalui tangan para nabinya. Bahwasanya kekuasaan Allah itu sangat luar biasa dan tidak akan terkalahkan oleh kemampuan siapapun. Ya, kalau kita membaca ayat di atas, ya penting juga kita ini Bapak Ibu sekalian terus menanamkan
keimanan yang sudah ada dalam diri kita ini lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Keberimanan yang ada dalam diri kita ketika itu menguat, maka itu yang akan memagari kita lah ya dari hal-hal yang ya tidak diinginkan ya. Bahkan di sini ya kita lihat bersama-sama, walaupun itu ancamannya itu adalah kematian, ya itu tidak menggoyahkan keberimanan para tukang sihir ya. Kurang lebih ayat 41 sampai dengan ayat 51 itu yang kami bisa sampaikan. Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebentar. Baik, terima kasih.